pecinta film, penasaran dengan cuplikan film barusan? Hari ini kita akan membahas satu film yang berjudul Pascal. Sebuah film action yang disutradarai oleh Adrian Teh dan Hairul Ashrin sebagai tokoh utamanya. Film ini tayang di Netflix pada September 2018. Film ini mendapatkan rating 6,8 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Pascal merupakan pasukan elit Angkatan Laut Negara Malaysia yang dibentuk untuk melaksanakan misi keamanan nasional, termasuk untuk memerangi ancaman perompak yang muncul di perairan Malaysia. Sebelum kita masuk ke alur singkat film ini, mohon dukungannya kepada pecinta film semua untuk memberikan like, komen, dan menekan tombol subscribe di bawah, serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui update terbaru dari channel ini. Dan berikut adalah alur singkatnya. Selamat menonton. Pada awal film ini, kapal Bunga Mas 5 atau BM5 milik Angkatan Laut Malaysia terlihat sedang mengawal kapal tangki minyak yang bernama Laurel 11. Sesuai perintah sang kapten, pengawalan tersebut diakhiri di Teluk Aden. Kapal BM5 pun memutar arah kembali ke pangkalan, sedangkan kapal Laurel 11 tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika malam datang, di dalam kapal BM5 terlihat para anggota Pascal sedang duduk santai sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba terdengar alarm kapal berbunyi dan mereka pun langsung bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Ternyata kapten kapal Laurel 11 melapor ke anjungan kapal BM5 bahwa terdapat perompak yang mendekati kapal mereka. Setelah melaporkan kejadian tersebut, kapten kapal Laurel 11 bersama seluruh awak bersembunyi di citadel kapal. Sementara Komandan Muhammad Masnan yang berada di anjungan kapal Bunga Mas melaporkan kejadian tersebut kepada IRC. Letnan Jenderal Datuk Ahmad yang berada di IRC pun memberikan perintah untuk memutar balik arah kedua kapal tersebut, baik BM5 dan Laurel 11, dan memadamkan seluruh lampu kapal Laurel 11 serta memerintahkan seluruh awak kapal tetap berlindung di sitadel kapal. Komandan Masnan mencoba menelpon kapal Laurel 11 dan melakukan negosiasi dengan para perompak. Tetapi para perompak tersebut tetap meminta tebusan sebesar 20 juta dolar kepadanya. Tanpa berkompromi lagi, Komandan Masnan memerintahkan pilot helikopter dari Angkatan Laut serta anggota Pascal lainnya untuk bergerak menuju kapal Laurel 11. Penyerangan dilakukan melalui jalur laut dan udara. Helikopter yang berisi pasukan Pascal mencoba menghentikan kapal perompak yang akan menyusul ke kapal Laurel 11. Dan terjadilah baku tembak antara pasukan Pascal yang ada di helikopter dan para perompak yang berada di perahunya. Atas perintah dari Komandan Masnan, mereka pun menembak mati nahkoda kapal perompak tersebut. Akhirnya mereka pun berputar arah. Sementara anggota Pascal yang dipimpin oleh Arman yang menggunakan jalur laut sudah berhasil menaiki kapal dan menyisir seluruh bagian kapal. Terjadilah baku tembak. Tidak membutuhkan waktu lama, para perompak dapat dilumpuhkan dan bagian geladak kapal pun dapat diamankan. Ternyata di dalam ruang kapal masih tersisa 2 perompak yang berusaha mencari Sandra. Mereka pun menemukan satu awak kapal yang sebelumnya pingsan karena terjatuh saat menuju ke citadel. Tetapi salah satu pasukan Pascal dapat melumpuhkan dan menyergap dari belakang. Dan akhirnya perompak kapal Laurel 11 itu pun dapat diatasi.
Seluruh awak kapal berhasil selamat dan para perompak yang masih hidup dibawa untuk ditahan. Di kemudian hari, seluruh anggota Paskal sudah bersandar dan tiba di pangkalan TLDM. Sesampainya di rumah, Arman dikejutkan dengan kondisi ibunya yang tertidur di meja dengan tangan dibalut menggunakan perban. Arman pun bergegas membantu ibunya untuk mengambilkan obat, tetapi ditolak oleh ibunya. Ketika akan mencuci seragam Paskalnya, Arman mendapati bercak darah yang menempel di baju ibunya. Dengan kejadian itu, dia semakin merasa bersalah kepada ibunya. Saat ingin menanyakan hal tersebut, ibunya malah bercerita kalau dia sudah memesan tanah kubur di samping suaminya atau ayah Arman. Dia merasa kesepian semenjak suaminya meninggal dan sekarang ditinggal bertugas oleh anak satu-satunya. Mendengar hal tersebut, Arman hanya terdiam. Terlihat ibunya sangat sedih dan menganggap Arman sama seperti ayahnya, yaitu dianggap sebagai pahlawan oleh negara, tapi meninggalkan keluarganya sendirian. Sambil merenung di kamar, Arman melihat foto dirinya bersama rekan-rekannya saat masih menjalani pendidikan untuk menjadi anggota Paskal. Pada saat itu, setiap hari Arman dan rekannya menjalani pelatihan yang sangat keras untuk lolos menjadi seorang anggota Paskal. Tidak semua yang mengikuti pendidikan tersebut dapat menjalani sampai dengan selesai. Ada di antaranya yang menyerah di tengah-tengah pendidikan. Setelah ditempa pendidikannya sangat keras, tibalah di hari penyematan baret ungu di kepala mereka. Arman menjadi lulusan terbaik di angkatan tersebut. Banyak anggota keluarga dari mereka yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, tetapi ibu Arman tidak bisa datang karena sedang sakit dan tidak kuat menempuh perjalanan jauh. Arman pun berfoto bersama dengan Joshua dan Lily, di mana saat itu masih berpacaran dan belum menikah. Di tempat tersebut, Komandan Masnan memberitahu Arman, Joshua, dan Jeb untuk lanjut berlatih bareng dengan tim SEAL. Pada tahun 2011, mereka bertiga, Arman, Joshua, dan Jeb, dikirimkan ke Angola untuk bergabung bersama PBB dalam menjaga perdamaian di sana. Di dalam perjalanan, Jeb mempertanyakan kenapa seorang tentara PBB tidak diberikan senjata, meskipun hanya untuk berjaga-jaga. Tidak lama dari itu, terjadilah penembakan terhadap truk yang membawa bahan logistik. Meskipun tidak bersenjata, mereka tetap keluar dari mobilnya dan membantu orang yang terdapat di dalam truk tersebut. Dari jauh, para pemberontak itu mengetahui kalau mereka tidak bersenjata, sehingga mereka kembali menembaki Arman dan teman-temannya. Sambil menunggu bantuan pasukan dari UN datang, mereka mencari tempat perlindungan dari tembakan pemberontak. Tidak lama, pasukan bantuan pun datang. Dengan senjata lengkap, mereka menyerang para pemberontak. Baku tembak pun terjadi. Karena tak mau berdiam diri, Jeb mengambil pistol dari pasukan bantuan UN untuk menembaki pemberontak. Jeb pun kembali mengambil salah satu granat di saku pasukan PBB, kemudian melemparnya ke arah pemberontak. Tanpa diduga, salah satu dari mereka mengambil granat itu sebelum meledak dan melempar balik. Tanpa disangka, granat itu jatuh di depan Joshua dan Arman yang sedang menyelamatkan seorang wanita. Melihat terdapat granat di depannya, Joshua pun melompat dan memeluk granat tersebut, sehingga dia tewas untuk menyelamatkan Arman dan seorang wanita. Arman pun menangis memeluk mayat Joshua. Karena tidak terima, Jeb mengejar pemberontak tersebut dan menembak kepalanya meskipun mereka sudah menyerah dan angkat tangan. Mayat Joshua pun dibawa pulang untuk dimakamkan secara militer. Sementara, Jeb dipecat secara tidak hormat dari anggota Paskal karena menembak musuh yang sudah menyerah dan angkat tangan.
Sebelum itu dia sempat beradu mulut dengan Komandan Masnan karena merasa peraturan tidak adil. Dia merasa ditugaskan ke misi perdamaian PBB hanya untuk mati sia-sia karena tidak dipersenjatai sama sekali. Selain itu, dia juga beranggapan jika kematian Joshua menjadi tanggung jawab Angkatan Laut Malaysia, bukan tanggung jawab dia. Karena merasa tidak mendapatkan keadilan, Jeb pun menyarankan Arman untuk keluar dari Pascal. Arman pun tersadar dari lamunannya. Dia mengirimkan email yang sudah dibuat sebelumnya kepada Komandan Masnan yang isinya permohonan keluar dari anggota Pascal dan meminta dipindah tugaskan ke Lumut supaya dapat menemani ibunya. Keesokan harinya, Arman pun menemui Komandan Masnan dan membicarakan tentang pengunduran dirinya. Komandan Masnan berjanji akan membantu Arman menjadi pelatih di KD Panglima Hitam. Tetapi dengan satu syarat, Arman harus membantu menjalankan suatu misi. Komandan Masnan dan Arman bersama anggota Pascal lainnya melakukan pertemuan untuk membahas misi tersebut. Misi itu adalah melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Rudy Rusli Parjo, salah satu pemimpin perompak yang berhasil melarikan diri dalam insiden Orkim Harmoni 3 tahun yang lalu. Misi pun dijalankan. Pengintaian dilakukan oleh Arman dan tim. Mereka membuntuti Rudy mulai dari masuk pasar sampai bertemu dengan seseorang tersebut. Dan tidak disangka orang tersebut adalah Jeb, mantan anggota Pascal yang dipecat secara tidak hormat. Karena pengintaian itu diketahui oleh Rudy dan Jeb, serta tidak ingin ada kontak senjata di keramaian, akhirnya misi itu pun dibatalkan. Malam harinya Arman pergi ke rumah Lily, dan ternyata Jeb sudah berada di sana. Jeb menawari Arman untuk bergabung dengan dirinya dan keluar dari anggota Pascal. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Arman. Dengan disertai ancaman kepada Arman, Jeb pun pergi meninggalkan rumah Lily. Tetapi Arman sempat menaruh HP dia di dalam mobil Jeb. Arman pun mengikuti titik di mana mobil Jeb berada, tetapi Arman tidak dapat melanjutkan karena HP-nya sudah dibuang dari mobil Jeb. Keesokan harinya, Lily menitipkan anaknya di rumah Arman karena Lily harus pergi ke kilang minyak karena ada inspeksi mendadak. Arman kembali mencari tahu logo yang berada di mobil Jeb seperti yang terdapat di rekaman CCTV. Akhirnya dia mengetahui kalau Jeb berencana akan membajak kilang minyak SPC setelah memastikan ke petugas keamanan di kantor tersebut. Rudy dan Jeb beserta teman-temannya menyamar sebagai petugas sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja. Arman pun memerintahkan kepada petugas keamanan untuk menutup akses keluar masuk pelabuhan. Setelah mendapat informasi dari Arman, Komandan Masnan memerintahkan untuk mengirimkan pasukan Pascal ke kilang minyak SPC dan berkoordinasi dengan petugas pelabuhan dan kepolisian. Komandan Masnan pun mengirimkan 3 tim pasukan Pascal termasuk tim Arman. Mereka berangkat menggunakan pesawat dan terjun ke laut untuk berpindah ke kapal selam milik Angkatan Laut Malaysia. Sementara di kilang minyak SPC, anak buah Rudy datang menggunakan perahu dengan membawa logistik persenjataan. Mereka mengumpulkan seluruh pegawai di sebuah ruangan. Jeb mengambil HP Lily yang saat itu sedang ditelepon oleh Arman dan meminta tebusan uang sebesar 100 juta ringgit Malaysia. Setelah ada komunikasi antara Letnan Jenderal Datuk Ahmad dan Pak Menteri, akhirnya diputuskan untuk tidak menuruti permintaan uang tebusan tersebut dan memerintahkan pasukan Pascal untuk melanjutkan operasi. Dengan dipimpin oleh Arman, pasukan Pascal melakukan penyerangan di luar SOP yang selama ini dijalankan karena mereka mengetahui kalau Jeb selaku bekas Pascal mengetahui strategi tersebut. Pukul 3.15 pagi, Arman memulai operasinya dengan menyelam ke atas mencoba masuk ke kilang minyak SPC. Mereka pun dapat masuk ke kilang minyak dan menyergap anak buah Rudy serta menembak dengan pistol peredam suara. Akhirnya semua anak buah Rudy mengetahui kedatangan pasukan Pascal dan terjadilah baku tembak. Setelah geladak utama berhasil dikuasai pasukan Pascal tim Arman, datanglah bantuan pasukan Pascal dari 2 tim yang lain menggunakan helikopter.
Setelah semua pasukan lengkap, Arman mengatur strategi dan membaginya menjadi 3 tim dengan tugasnya masing-masing. Di dalam satu ruangan di mana Sandra disekap, sudah dipasangi granat yang ditali antara pelatuk granat satu dengan pelatuk granat yang lain. Salah satu tim Arman yang bernama Ustadz mencoba mengambil alih dan memotong setiap senarnya. Sedangkan Arman terus mencari Lily yang disandera terpisah oleh Jeb. Pukul 6.15 Arman menemukan Lily yang disandera terpisah oleh Jeb. Dia sudah diikatkan bom di badannya. Terjadilah perkelahian antara Arman dan Jeb. Selain dikarenakan pembajakan kilang minyak SPC, Jeb juga ingin membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka sewaktu menjadi anggota Pascal. Dan akhirnya, Jeb pun kalah dan terjebur ke laut. Sementara, Rudy dan salah satu anak buahnya mencoba melarikan diri menggunakan perahu menuju Filipina. Tetapi, sebelum masuk ke perairan Filipina, pasukan Pascal dapat menembaknya. Misi penyelamatan kilang minyak SPC pun berhasil. Meskipun ada beberapa korban meninggal dari anggota Pascal karena kena bom. Seluruh Sandra dan pasukan Pascal kembali ke pelabuhan Angkatan Laut Malaysia. Di sana, seluruh keluarga anggota Pascal sudah menunggu, termasuk anak Lily dan ibu Arman yang menunggunya pulang. Dari kejadian itu, ibu Arman pun menyadari bahwa menjadi pasukan Pascal bukan sebuah kesalahan, tapi sebuah kehormatan. Karena misi itu, Arman dan timnya pun mendapatkan penghargaan dari Letnan Jenderal Datuk Ahmad.